Kenapa kita dalam mencari ilmu harus selektif dan pandai memilih? Bukankah ada pepatah yang mengatakan unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Maka kita katakan bahwa ini hanya sekedar pepatah, bahwasanya kebenaran itu bisa saja lahir dari sesuatu sumber kebatilan. Tetapi tentu saja kebenaran itu akan lahir pada sumber yang sesungguhnya. Dan lebih parahnya, bahwa hati kita ini ibarat bejana. Bila diisi dengan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang kotor, sulit untuk dibersihkan. Dan sebaliknya, yang bersih sangat mudah untuk dikotori. Kalau kita merujuk kepada cara belajarnya as-salafus salih, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, mereka sering mengatakan kunna nata'allamul adaba qabla al-ilm. Kami mempelajari dulu adab tentang ilmu daripada ilmu. Artinya mereka melihat dulu adab gurunya sebelum mendapatkan ilmunya. Dan adab di sini bukan hanya tingkah laku, perangai terhadap manusia, tetapi bagaimana sikapnya terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah dan Rasul memberikan perintah atau menegah, bagaimana sikapnya? Oleh itu, Imam Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma kanu yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnah, qalu sammu lana rijalakum. فإن كان من أهل السنة يقبل حديثه وإن كان من أهل البدعة لا يقبل حديثه." Sebelumnya, maksudnya di zaman sahabat, tak pernah orang menanyakan dari mana kamu mendapatkan berita ini atau hadis ini. Tetapi setelah terjadinya fitnah, yaitu dengan lahirnya aliran sempalan yang bernama Khawarij, yang berakibat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan berencana membunuh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya mereka mulai menyeleksi karena sudah ada penyimpangan. Maka sejak itu ditanyakan, setiap membawa hadis ditanyakan dari mana dapatnya. Kalau seandainya yang disebutkan itu ahli sunnah, diterima hadisnya. Dan kalau seandainya ahli bid'ah, maka ditolak hadisnya. Itu di zaman di mana aliran tidak begitu banyak. Pemahaman belum begitu campur aduk. Apalagi di zaman kita, orang tidak beriman saja menjadi guru bagi orang-orang Islam. Kitab-kitab kesesatan dijual di pasar bebas, dan ahli-ahli penyimpangan dan bid'ah-bid'ah menyebar dengan mudah. Oleh sebab itu, tentu di zaman ini selektivitas harus lebih ditingkatkan. Karena kalau sudah terlanjur masuk yang namanya kotoran ilmu dan sampah ilmu, susah untuk dibersihkan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat selektif dalam menerima ilmu dan tidak sembarangan mengambilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan sumber-sumber ilmu kita sehingga menghasilkan produk ilmu yang bersih dari penyimpangan dan penyelewengan. Semoga semuanya berhasil.